sebelumnya kisah saya itu, saya benar-benar tidak menyukai Islam. Sama sekali tidak menyukai Islam. Dan pada awalnya itu, saat ibu saya, umi saya, beliau itu memutuskan untuk memasuki Islam. Beliau berkata kepada saya bahwa beliau takut meninggal dalam keadaan bukan Islam. Saat itu jujur saja saya sangat-sangat gak suka banget gitu. Terpukul. Ya, bahkan sampai saya membantah beliau. Kenapa sampai bunda, kenapa sampai bunda ingin sekali ibarat masuk Islam gitu, mati dalam keadaan Islam. Dan dari situ saya melawan dia. Padahal waktu itu posisi kan kami masih Katolik, dan memang di situ saya udah mulai tidak berbicara sama sekali dengan beliau. Sudah tidak berbicara sama sekali dengan beliau, dan saya mulai membantah. Saya mulai dengan kelakuan saya, sikap saya gitu. Beliau ngajak saya ngobrol, ngajak selayaknya seorang ibu dan anak, tapi saya menolak karena saya benar-benar nggak suka. Saya nggak suka beliau masuk Islam. Dan pada saat itu memang saya membantahnya dengan sikap perbuatan saya. Saya benar-benar jarang banget di rumah. Saya pergi main dengan teman-teman yang ibarat yang waktu itu seumuran masih SMP, itu benar-benar lagi bader-badernya, lagi bandel-bandelnya. Iya. Saya jujur saja lebih sering di luar rumah daripada di dalam rumah waktu itu. Waktu itu beliau memang sudah benar-benar membulatkan tekad untuk memasuki Islam. Jadi saya udah mulai menunjukkan perlawanan, dan saya benar-benar waktu itu marah sama beliau. Saya bilang, kalau misalnya bunda masuk Islam berarti bunda nggak sayang sama kakak, bunda nggak sayang sama adik gitu. Tapi beliau tetap dengan tekad beliau untuk memasuki Islam. Dari situ saya benar-benar makin emosi, saya benar-benar makin marah, benar-benar udah jarang banget di rumah. Bahkan saya udah nggak pernah, semenjak itu udah nggak pernah ke gereja lagi, karena saya udah bingung. Umi saya ini udah nggak ada niatan ke gereja lagi. Jadi saya ngerasa kayak buat apa gitu saya ke gereja lagi, sedangkan ibu saya saja udah nggak ke sana lagi. Jadi seolah-olah seperti anak yang kehilangan induk gitu ya. Saya kebingungan waktu itu, jujur saja kebingungan banget kenapa bunda benar-benar tekadnya itu kuat banget gitu untuk masuk Islam, seperti itu. Nah, dalam keadaan marah, dalam artian kan wajar ya, shock pertama mendengar bunda ya, bunda mengutarakan keinginan untuk masuk Islam. Padahal saat itu memang baru mengutarakan, belum Islam kan. Tapi Vero marah banget, itu mencerminkan betapa bencinya Vero terhadap Islam ya. Berarti nggak ada sedikit pun terbesit untuk masuk Islam, nggak ada. Waktu itu nggak ada sama sekali. Nah, di saat seusia Vero yang usia segitu kan, kalau lagi marah tuh apa aja dilakuin kan. Gitu. Nah, saat itu dalam keadaan marah, apa yang Vero lakukan? Ya, Vero benar-benar keluar keluar nongkrong sama teman-teman, sama teman-teman perempuan. Ya karena kami punya anak geng motor gitu, kami suka jalan ke sana, jalan ke sini, nggak peduli mau jam berapapun itu gitu. Ya terkadang juga yang Vero lakukan itu mungkin karena saking keselnya gitu. Vero ya kadang ngambil uangnya bunda gitu buat jalan-jajan di luar gitu. Suka berbohong sama bunda. Kalau misalnya bunda bilang, kamu lagi di mana gitu. Ini lagi ngerjain tugas kelompok atau apa gitu. Padahal lagi main kemana gitu. Jalan-jalan terus bawaannya waktu itu. Jadi benar-benar saking Vero nggak suka banget bunda masuk Islam, jadi Vero benar-benar sesuka hati ngelakuin apapun gitu. Mau bergaul sama siapa aja, jalan kemana aja, kayak udah nggak mikir panjang lagi gitu. Jadi memang
pelampiasannya itu kalau bisa dibilang negatif ya. Negatif ya. Nah, semarah itu Vero nggak bisa menerima sampai melampiaskan ke hal-hal yang mungkin justru membuat Bunda, kalau Bunda tahu ya, mungkin Bunda sedih gitu ya, untuk seusia yang pelampiasannya justru di jalan dengan anak-anak, bergaul dengan anak-anak geng motor. Itu gimana prosesnya sampai memutuskan pada akhirnya Vero masuk Islam? Ya pada pas momen itu Vero karena ya apa ya, Bunda kan dia pengen balik aja ke Purwokerto. Karena sebenarnya juga Bunda itu sedikit-sedikit tahu kalau Vero tuh di luar apa ya, bergaul sama anak-anak yang nggak bener. Gitu. Jadi geng motor itu saat tinggal di Bekasi? Di Bekasi, iya. Di Bekasi. Jadi karena Bunda udah melihat tanda-tanda kejelekan yang Vero tampakkan dari sifat, sikap, perbuatan, tutur kata gitu. Akhirnya Bunda putuskan, ayo mending kita pindah aja ke Purwokerto. Seperti itu. Betul. Daripada lebih rusak lagi nanti ya. Iya. Akhirnya tahun 2014 itu saat kita udah pindah ke Purwokerto, Bunda memang waktu itu nggak langsung masuk Islam, tapi dia masih tetap membicarakan itu ke Vero. Dia masih tetap mempertanyakan, dia apa ya, masih sempat berbicara tentang Bunda takut mati dalam keadaan bukan Islam, seperti itu. Vero sampai bilang, kenapa selalu pertanyaan itu yang diulangi gitu. Vero pikir udah lupa, ternyata masih gitu. Vero memang saat itu membantah banget. Sekali lagi kalau Bunda bahas untuk masuk Islam, berarti Bunda nggak sayang sama kakak sama adik, gitu. Tapi saat itu beliau diam saja, tidak membantah, tidak marah, tidak apa. Dan masih di tahun 2014 saat sedang Lebaran kalau nggak salah waktu itu momennya, beliau pergi ke suatu tempat yang Vero sendiri tidak tahu kemana. Beliau cuma bilang, Kak sebentar ya, Bunda ada urusan gitu. Vero langsung ya udah gitu, masa bodoh ya, masa bodoh ya gitu. Tahu-taunya pas beliau sudah pulang, beliau menggunakan hijab. Menggunakan hijab, terus pakaian Bunda tuh yang tadinya pas pergi itu beda, terus pulang-pulang tuh pakai gamis gitu. Ibaratnya berangkat pakai seksi, pulang udah menutup aurat tuh, masya Allah, luar biasa, bikin ini ya. Kaget. Wow. Pas Vero lagi di luar, lagi di depan rumah, pas Bunda datang, Vero kaget. Loh, kok Bunda pakai hijab gitu? Vero ngegas waktu itu pertanyaannya langsung di depan keluarga juga, di depan mbah, saudara-saudaranya Bunda gitu. Kenapa Bunda pakai hijab gitu? Terus Bunda pegang tangannya Vero, Bunda bilang, maafin Bunda ya Kak gitu, tapi ini yang terbaik gitu. Bunda memang sudah merindukan ini sejak lama, seperti itu beliau bilang. Dan Vero akhirnya dari situ terdiam langsung terdiam. Vero lari naik ke tingkat kan rumahnya, lari ke tingkat, masuk ke kamar, diem, nangis Vero di kamar. Kenapa Bunda tega? Vero mikirnya waktu itu kayak gitu. Iya, makin hancur tuh rasanya ya. Kenapa Bunda tega gitu? Ya dari situ akhirnya Vero benar-benar makin tuh rasa amarahnya, bencinya itu makin tambah. Gitu. Vero makin benci banget sama Bunda, bahkan sama Islam pun kayak seakan-akan tuh menurut Vero Islam itu keras gitu. Islam itu keras gitu. Banyak aturan gitu. Kalau misalnya beribadah kita harus pakainya mukena, bahkan keluar rumah pakainya hijab, tertutup aurat gitu kan. Vero mikir, kenapa sih Bunda itu milih yang susah? Kalau ada yang gampang kenapa harus yang susah gitu? Vero mikirnya kayak gitu waktu itu. Dan ya sudah, dari situ selama kurang lebih 1 tahun itu Vero nggak ada suara-suaraan sama Bunda. Diam-diaman gitu ya? Diam-diaman sama sekali. Vero nggak tegur sapa sama Bunda lah, intinya seperti itu. Bahkan berangkat ke sekolah, waktu itu Vero SMA, berangkat ke sekolah, pulang sekolah, nggak pernah lagi itu Vero tegur sapa sama Bunda. Bahkan Bunda suruh ngajak makan bareng gitu, ayo Kak kita makan bareng gitu. Tapi Vero menolak. Lebih baik Vero makan sendiri di kamar daripada harus
duduk bareng sama Bunda, yang ibarat bagi Vero Bunda itu udah mengkhianati Vero. Seperti itu. 1 tahun itu lumayan lama ya? Iya. Untuk tidak tidak ada komunikasi pada satu rumah kan? Iya, satu rumah. Sampai bahkan Vero sendiri dengar waktu itu Bunda agak menyindir. Beliau berkata, punya anak, tinggal serumah, tapi jiwanya jauh. Gitu. Tapi Vero kayak bodo amat gitu, kayak ibarat masuk telinga kanan tembus telinga kiri udah. Gitu. Saking bencinya. Iya. Jadi nggak peduli ya, Iya. apapun yang Bunda omongin mau dilakuin udah nggak mau nggak mau tahu sama sekali. Gitu. Bahkan sampai beliau sakit pun saat itu Vero nggak peduli. Saking udah Vero, udah orang Bunda pengen kok kayak gitu. Saking kayak gitu. Karena memang ajaran dari keluarga sebelumnya waktu kita masih Katolik, ayah memang orangnya keras banget. Beliau itu sampai bahkan kita lagi nonton TV, dengar azan maghrib yang di TV itu langsung matiin. Langsung kayak gitu. Saking fanatik terhadap Katolik ya? Iya. Nggak suka sama Islam. Bahkan ajaran dari keluarga itu memang kayak gitu, nggak suka kita sama Islam dari dulu. Tapi makanya itu Vero, itu yang membuat Vero nggak suka sama Bunda saat itu. Kenapa Bunda memilih ibarat jalan yang bagi Vero itu salah waktu itu? Salah karena emang silsilah keluarga kita nggak ya udah kalau misalnya itu nggak usah gitu, nggak usah aja, kita sama agama yang sekarang aja gitu. Menjalani sampai caranya tuh sampai mati gitu. Tapi malah Bunda kayak gitu, bagi Vero Bunda tuh mengkhianati gitu, Bunda tuh pengkhianat sampai kayak gitu. Betul. Sebegitu marahnya sama Bunda, sampai diemin 1 tahun lebih ya, tidak ada komunikasi, satu rumah. Bagaimana sikap Bunda ke Vero? Sikap beliau itu yang bikin Vero bertanya-tanya sih, kenapa gitu. Ibarat Bunda itu yang dulu orangnya jujur saja sensitif, temperamen gitu kan, apa-apa tuh pasti emosi gitu. Tapi kok sekarang nggak pernah emosi sama sekali gitu. Apalagi Vero itu sebelum masuk Islam, waktu masih memeluk agama Katolik, kita semua masih memeluk agama Katolik, Vero itu jujur saja anak yang nurut sama orang tua, nurut sekali sama Bunda, sama ayah gitu, nurut banget. Tapi semenjak Bunda masuk Islam itu, Vero udah bukan anak yang penurut lagi, udah bandel gitu kan. Nah, biasanya Bunda itu kalau lihat anak yang nakal, yang nggak nurut, pasti Bunda marah, bahkan kata-katanya pun kasar gitu. Tapi kok perlakuan Vero yang kasar seperti ini gitu, kenapa Bunda nggak marah sama sekali ya gitu? Vero malah bertanya gitu. Bahkan Vero makin jadi saat itu, makin jadi. Walaupun waktu semenjak udah di Purwokerto udah nggak pernah main keluar-keluar kayak waktu di Bekasi, tapi di dalam rumah itu Vero makin nggak mau berkomunikasi sama Bunda gitu, makin jauh lah gitu. Tapi Bunda itu tetap sabar gitu. Bahkan ada suatu momen Bunda bilang, walaupun agama kita sudah beda waktu itu, tapi kasih sayang Bunda sama kamu itu tetap tidak akan berubah, malah nambah. Seperti itu. Dan memang iya, beliau sabar sekali menghadapi Vero. Bahkan kalau misalnya Vero lagi udah diamin kayak gitu sekalipun, tapi beliau tetap mendekati, selalu ada pendekatan gitu. Kak, ayo makan gitu. Kak, ada cerita apa hari ini gitu. Tapi Vero kayak nggak ada gitu, kayak benar-benar menjauhkan diri gitu dari Bunda. Jadi Masya Allah ya, hidayah itu memang melembutkan hati ya, yang membuat kita hati itu lebih tenang, lebih ridho, lebih ikhlas, lebih sabar. Dan ketenangan itu yang tergambar dari sikap Bunda ketika menyikapi perilaku Vero ke, ibaratnya kan seorang ibu itu sakitnya melahirkan lebih sakit ketika dibentak. Ya. Dan Bunda bisa menyikapi itu tetap dengan tenang, ya karena itu merasakan hidayahnya Allah yang luar biasa. Vero juga sempat sih waktu itu kayak bertanya, kenapa ya Bunda itu Vero bentak, Vero lawan gitu. Tapi nggak pernah kayak ada
apa ya, balasnya tuh juga kayak gitu. Gitu. Malah beliau tuh kayak istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu. Kayak malah sedih langsung, bahkan saat itu juga sempat nangis di depan Vero, tapi Vero nggak peduli gitu. Dan Vero mungkin sering nangis di belakang Vero. iya, saat itu memang pernah Vero bentak gitu kan, langsung saat itu nangis gitu di depan Vero. Kamu kapan berubah? Kamu kapan nggak kayak gini lagi? Dulu kamu tuh anak yang penurut gitu. Kenapa sekarang kamu kayak gini gitu? Tapi Vero udah nggak mau lagi. Nah, dari semua kebencian yang Vero rasakan, ini saya surprise melihat penampilan Vero. Iya. Di titik mana Vero mulai luluh? Sebelum Vero luluh itu, Vero memperhatikan Bunda kan. Beliau sholat, beliau ngaji. Vero jujur saja nggak suka banget. Ngapain sih sholat gitu? Sholat itu gunanya buat apa gitu? Vero nggak tahu waktu itu. Beliau ngaji. Jujur saja Vero kalau dengar beliau ngaji, baca-baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu-gitu, Vero kayak panas banget gitu rasanya kayak berisik gitu, berisik banget gitu, kayak mengganggu suasana orang yang lagi tenang gitu. Menurut Vero kayak gitu. Setiap kali beliau dengar azan, beliau langsung ambil wudhu, sholat gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Vero karena memperhatikan, Vero ngelihat, oh sholat itu kayak gitu, tata caranya gitu kan. Sholat zuhur, Vero perhatikannya dari siang biasanya. Zuhur, terus asar, maghrib, isya gitu kan. Nah, suatu ketika Vero juga mendengar beliau baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah selalu beliau baca, selalu beliau ulang-ulang. Mungkin beliau saat itu sedang mendalami surat Al-Fatihah gitu. Vero mendengar. Vero kayak lama-lama hafal sendiri gitu sama surat Al-Fatihah. Saat Vero mendengar itu juga, tiba-tiba gitu Vero ngerasa tenang. Yang tadinya Vero kayak panas, nggak suka, tapi karena keseringan dengar, beliau nggak bisa baca kayak pelan-pelan gitu, nggak bisa. Mesti beliau suara lantang, selalu kayak gitu. Jadi Vero mendengar terus. Jadi otomatis kedengeran gitu ya? Vero mendengar terus. Bahkan tanpa beliau ketahui, kadang-kadang Vero itu beliau lagi sholat, Vero duduk di belakangnya gitu. Lihat gitu, walaupun pas beliau udah selesai ya Vero pergi gitu. Masuk lagi ke kamar atau kemana gitu. Jadi pas beliau mendalami surat Al-Fatihah gitu kan, Vero mendengar itu tenang banget, kok sejuk ya rasanya ya gitu. Masya Allah. Dari situ terus mendalami surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas gitu, surat-suratan pendek kan. Dari situ Vero langsung lama-lama itu terbiasa gitu mendengar lantunan-lantunan seperti itu. Saat Vero mendengar Bunda baca-baca Al-Quran, walaupun beliau masih tertatih-tatih, ya kan, masih belajar-belajar. Saat itu Vero kan kepo, Terus saat beliau lagi nggak di rumah atau lagi kemana, Vero itu buka buku gitu, ada buku tuntunan sholat gitu kan, ada surat Al-Fatihahnya gitu. Vero baca artinya, walaupun waktu itu belum hafal-hafal banget, tapi Vero, oh ternyata artinya begini gitu. Oh ternyata ini begini gitu. Sampai kan Vero udah hafal gitu kan. Kenapa sih sama Bunda dibaca terus gitu? Nah, suatu ketika karena Vero udah kepo gitu, pas beliau kembali, kan Vero langsung tutup nih. Vero kalau kemana, pura-pura ngapain gitu kan. Nah, pas beliau sudah jamnya sholat, beliau baca Al-Fatihah lagi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu Vero nangis gitu waktu itu. Nangis dengar surat Al-Fatihah itu gitu. Soalnya karena memang dengar itu tuh Vero rasa kayak tenang banget gitu. Makanya waktu itu Vero kepoin artinya gitu. Vero kepoin artinya, Vero, oh ternyata seperti ini ya gitu. Oh ternyata artinya ini gitu. Terus beliau juga sholawatan gitu. Bahkan setiap kali dengar beliau nyanyi sholawatan, beliau mungkin terharu gitu ya, sampai menangis gitu kalau sholawatan. Vero sampai bilang, sholawat itu gunanya untuk apa gitu loh. Vero bertanya-tanya, sholawat itu gunanya untuk apa gitu. Tapi Vero waktu itu masih belum berkomunikasi lancar dengan Bunda.
Masih gengsi. Masih gengsi. Iya. Padahal sudah mulai tertarik nih. Iya, walaupun belum 100%. Belum 100%. Masih sedikit gitu tertarik. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya kayak semakin hari itu semakin luluh gitu. Semakin hari semakin Vero tuh kayak karena udah bertanya-tanya kan, ini mau gimana jadinya aku ini gitu kan. Mau tetap di agama Katolik atau gimana ke depannya gitu. Sedangkan jujur saja Vero ngelihat Al-Quran, lihat bahasa Arab itu takut. Takutnya karena di mata Vero tuh rinyek banget gitu. Pusing ngelihatnya, takut kalau disuruh sholat Vero juga takut, kayak ada rasa takut salah apa gimana gitu. Ada rasa ketakutan tersendiri sama agama Islam, dan juga Vero mikirnya apa saya bisa ibarat nanti kalau masuk Islam beneran gitu, menjalankan sholat lah, pakai hijab, nutup aurat, sedangkan Vero kan nggak terbiasa kayak gitu. Dari situ memang masih ada rasa takut, tapi tetap gitu Vero memperhatikan terus perkembangannya Bunda. Dan lama-lama memang Bunda juga nggak putus asa mendekati Vero terus. Sampai pada akhirnya karena Bunda selalu mendekati terus, akhirnya Vero lama-lama mulai terbuka pelan-pelan, walaupun nggak langsung gitu. Tapi Vero mulai setiap kali diajak makan, sesekali Vero ikut makan bareng gitu. Terus juga kalau beliau ngajak ngobrol, Vero juga udah mulai agak mau jawab-jawab gitu. Nah, sampai pada akhirnya itu pas 2016, pas Vero masih kelas 2 SMA, Vero itu mulai tertarik, kayak tiba-tiba ada rasa tertarik gitu. Kayak tiba-tiba ada rasa tertarik, pengen mencoba gitu. Vero bilang ke Bunda, waktu itu benar-benar kayak pertama kalinya Vero yang bertanya duluan ke beliau, Bunda mau belajar pakai hijab boleh nggak gitu. Oh gitu. Terus kakak mau dong diajarin kayak sholat gitu apa gimana. Terus jujur saja beliau kaget sih waktu itu. Kaget, kamu serius kak gitu, kamu serius mau belajar gitu, mau mendalami. Terus aku bilang, iya, kakak mau coba dulu gitu. Akhirnya Bunda membawa Vero ke guru ngaji di daerah kompleks tempat tinggal kami. Beliau mengajarkan tentang Islam itu seperti apa gitu, tentang cara kita menutup aurat untuk wanita gitu kan, berhijab itu wajib. Terus sholat itu wajib, tata cara sholat seperti apa gitu. Bahkan beliau juga mengajarkan nanti kalau mau masuk Islam nanti baca kalimat syahadat gini gitu. Bahkan udah belajar beliau tuntun gitu. Udah belajar, tapi dari situ Vero udah belum ada niat 100% untuk memeluk Islam. Cuman baru ingin belajar aja gitu. Tapi Vero di situ udah mulai menggunakan hijab gitu, belajar menutup aurat, walaupun masih buka tutup gitu. Kadang pakai, kadang enggak gitu. Dari situ seiring berjalannya waktu sampai tahun 2019 itu Vero benar-benar kayak udah ngapain lama-lama lagi gitu. Vero pengen yang benar-benar mantep gitu. Vero bilang lah ke Bunda, Bun, kakak pengen masuk Islam gitu, tolong tuntun kakak untuk bisa menjadi seorang muslim yang benar-benar sejati gitu. Masya Allah. Akhirnya Bunda karena saking senengnya, saking semangatnya, Bunda bawa Vero ke masjid yang di sini Masjid Mafaza, Mafaza namanya. Akhirnya dibawa ke situ, itu 2019, Vero disyahadatkan, dan saat itu juga Vero udah masuk Islam. Vero benar-benar kayak nggak nyangka waktu itu. Waktu sudah membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Vero setelah itu terus langsung bapak kiainya langsung bilang, selamat Anda sudah masuk Islam, seperti itu kan. Vero kayak nggak nyangka gitu. Selamat Anda sudah menjadi seorang muslim gitu kan. Vero nggak nyangka, kayak tiba-tiba tuh bergelinangan air mata sendiri gitu, kayak terharu gitu kan. Beban-beban di badan tuh kayak lepas semua gitu, pikiran-pikiran yang kotor mungkin apa yang jelek-jelek itu kayak plong gitu. Vero nggak nyangka banget. Aku nggak nyangka aku sekarang udah memeluk agama Islam, agama yang benar-benar dulu itu aku benci banget, aku nggak suka banget gitu. Dan di situ kan orang-orang yang menyaksikan banyak mengapresiasi semua gitu kan. Mereka
berikan selamat ya, setiap kali mereka berjabat tangan, meluk Vero nggak kuat nahan air mata, nangis Vero. Insya Allah. Gitu. Terus Vero lihat bunda kan, tuh Vero langsung kayak apa ya? Nangis, langsung Vero nangis, peluk bunda kan, minta maaf. Langsung minta maaf sama bunda, kayak udah selama ini tuh Vero nyesel banget gitu, udah memperlakukannya. Bagi Vero tuh Vero udah jahat banget, udah berdosa banget gitu. Vero minta maaf sama bunda ya kan, bun maafin Vero ya gitu, maafin kakak ya, selama ini kakak udah jahat banget sama bunda gitu. Dan bunda yang memaafkan gitu, bunda bilang dari sebelum kamu minta maaf juga bunda udah maafin gitu. Vero terharu banget di situ. Masya Allah. Jadi di situ awal menjadi Muslim di masjid Mafaza itu ya, bersyahadat itu memang benar-benar udah yakin dari hati sendiri. Masya Allah. Sekarang sudah berapa tahun menjadi Muslim? Ya 3 tahun. Iya, 3 tahun kurang lebih kembali ke fitrah ya. Iya. Jadi seorang Muslim. Pada dasarnya setiap manusia ciptaan Allah itu ya beragama Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan kita Majusi, Nasrani. Iya. Nah, setelah menjadi seorang Muslim kurang lebih 3 tahun, iya, apa arti hijrah buat Mbak Vero? Arti hijrah buat Vero itu kita kembali ke jalan yang benar gitu. Menurut Vero malah semenjak Vero udah masuk Islam, jadi Vero kayak merasa udah benar-benar kembali ke jalan yang benar gitu. Soalnya semenjak Vero masuk Islam, Vero benar-benar merasa ketenangan yang mungkin saat itu bunda juga merasakan gitu. Yeah. Oh ternyata seperti ini ya, tenang banget gitu. Ternyata ini yang bunda rasakan. Iya, gitu. ternyata ini yang bunda rasakan gitu. Dan menurut Vero juga ternyata agama Islam itu nggak sekeras yang Vero bayangkan sebelumnya. Ternyata kalau kita ada niat untuk menjalani itu, semua itu dimudahkan. Bahkan semua itu emang kewajiban, jadi kayak kesannya tuh udah habitual banget, udah kebiasaan. Betul. Jadinya. Dari situ Vero juga merasakan, oh ternyata ini tenang yang sesungguhnya gitu. Jadi menurut Vero arti hijrah itu ya seperti itu. Jadi ketika Vero kembali ke fitrah, menjalani keseharian selama 3 tahun sudah menjadi seorang Muslim, yang Vero rasakan ketenangan. Iya. Yang tadinya emosian. Vero juga nggak nyangka itu waktu itu bisa bandel banget, terus kembali jadi baik gitu ke bunda, sama seperti sebelumnya yang ibarat Vero nurut sama bunda segala macam, terus tiba-tiba bandel. Dan Vero nggak nyangka, Vero mikirnya kayaknya aku nggak mungkin lagi gitu bisa balik seperti itu. Ternyata masih diberi kesempatan untuk minta maaf sama bunda, membalas semua lah. Setelah Vero kembali ke fitrah dan menjadi Muslim selama kurang lebih 3 tahun ya, apa arti hidayah buat Vero? Hidayah itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kita jemput sebenarnya. Harus kita jemput. Memang Allah memberikan hidayah, tapi hidayah itu juga harus kita jemput. Dan Vero merasakan itu. Selama ibarat dari Vero nggak berbicara sama bunda, ya kan? Tapi Vero ada gimana ya, pengen gitu, kepo waktu itu, kepo dengan bunda. Akhirnya dari situ makin lama Vero luluh kan, Vero jadi tiba-tiba pengen belajar segala macam. Menurut Vero mungkin ini yang dinamakan hidayah gitu. Mungkin ini yang dinamakan hidayah. Menurut Vero hidayah itu adalah sesuatu yang benar-benar udah paling baik banget di dalam hadiah terindah dari Allah untuk kita. Dan Vero juga nggak nyangka Vero dikasih kesempatan untuk memeluk agama Islam, karena ibarat kurang lebih 2 tahun itu Vero kan nggak ke gereja lagi, udah kayak orang bingung, udah nggak gimana gitu. Vero sampai mikir waktu itu, kalau misalnya waktu masuk Islam itu, waktu selesai baca syahadat itu, Vero langsung dalam hati, itu yang buat Vero nangis sih. Vero nggak nyangka gitu, ya Allah gitu kan, aku sekarang udah meluk agama Islam gitu. Aku ibarat nggak kebayang gitu kalau misalnya sebelumnya tiba-tiba mungkin aku dipanggil atau mungkin kenapa-kenapa, aku nggak ada agama. Menurut Vero kayak gitu, karena udah nggak ke gereja lagi, udah nggak ini lagi, kayak Vero bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah gitu. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk
memeluk agama Islam. Dan yang ternyata benar-benar buat Vero tenang banget gitu, benar-benar tenang banget rasanya. Makanya memang hidayah itu milik Allah. Hati sekeras apapun, kalau Allah sudah menitipkan hidayah, menghadirkan hidayah, pasti akan meleleh dan akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Makanya benar kata Vero,